Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Berbapaknya yang percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam seluruh hidup kita. Sepanjang minggu ini Tuhan memimpin kita, menyertai kita. Kita percaya bahwa apapun juga yang kita alami hari ini, bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, dimanapun kita juga berada, mari kita mau berdoa, kita memulai ibadah kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, penyertaan-Mu begitu sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh-sungguh baik dalam hidup kami. Dan satu hal pagi hari ini Tuhan, yang terjadi dalam hidup kami, biarlah Tuhan kami kembalikan untuk semuanya, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami membawa hidup kami untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Tuhanku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
utusan-Mu, penuhi dengan hati-Mu, diam di hadirat-Mu, merasakan hangat-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini, kami merindukan lawatan-Mu, kami merindukan dalam hadirat-Mu. Sama kita menyembah Tuhan pagi hari ini, angkat suaramu menyembah Dia, sebab dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Saat engkau mengangkat tanganmu menyembah Dia, percayalah bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, mengubahkan keadaanmu. Inalah ramasyikini alamu, inalah yarala ramala ramase. Kerinduan kami dalam hadirat-Mu, dalam bait-Mu Tuhan. Ramasyikini dalam mase. Haleluya. Iralah ramasyikini amu, iramala ramaya rala ramase. Alihlah Roh Kudus mengalir. Kirabataka ramasi dalam ayat ramalamu. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, indah bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami butuh Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami tidak bisa lepas daripada kasih-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Hari wajah-Mu, Yesus. Amin. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil nama Yesus dalam hidupmu. Berseru kepada Tuhan. Panggil nama-Mu, Kami dengar jawab-Mu Tuhan. dengar jawab-Mu. Syaralamayaramu. Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan,
Mari saudara kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan, kami sungguh memuji-Mu Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi yang percaya. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Inalaramayamu. Bersyukurlah, bersyukurlah atas kasih Tuhan yang memulihkan, menemukan, melindungi. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Purabasyata karabarabalarabalarabas, kialarabalarabalarabas, kidialarabas. Sebab karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, besar Allah
nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku sungguh besar, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku besar Engkau Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, selama-lamanya Engkau terbesar dalam hidup kami Tuhan. Segala pujian, segala kehormatan kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya bahwa Tuhan Yesus ajaib dan besar, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Percaya bahwa setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau betul langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, kekuatan, kuasa
Haleluya. Setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, ku berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, semu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Percaya bahwa kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya lambaikan tanganmu dan berikan salam kanan kirimu. Katakan kemuliaan Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Haleluya. Karena kita hidup dalam kasih karunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan yang kaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan
Jangan jejak atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk zamannya. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Raja segala raja. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk menabur dua persembahan, yaitu persembahan kolektor dan persembahan untuk pembangunan. Ya, mari sebelum kita memberikan persembahan dan bisa persiapkan korban persembahan kita, mari kita mau berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami diberikan kesempatan untuk kami boleh menabur Tuhan. Satu anugerah Tuhan memberikan kami berkat sehingga kami boleh menabur Tuhan. Kami percaya besar kecil taburan kami rindu memberi dengan kerelaan hati. Tanda bahwa kami taat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menabur, kami memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan,
saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita kembali bangkit berdiri sekali. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kami siapkan, Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. kami mengucap syukur setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Kalau hari ini kami datang, kami janji sama Tuhan, kami datang hari ini bukan menjalankan kebiasaan atau rutinitas. Tetapi kami rindu mencari Tuhan lebih lagi. Kami sudah dibangun, diberkati oleh puji-pujian. Sekarang saatnya kami duduk diam, belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini akan mengajar kami untuk lebih dekat kepada Tuhan dan menjadi manusia lebih baik lagi. Bapak pimpin kami supaya kami nggak cuman jago dengar firman dan nggak cuman jago koleksi firman Tuhan, tetapi kita jadi pribadi yang melakukan firman Tuhan. Berkati mulut bibir hamba-Mu berbicara pada pagi hari ini, biar yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan yang datang daripada Engkau. Sebab apabila semua datang daripada Engkau, kami percaya setiap orang yang datang pada pagi hari ini, pulang mereka udah beda dengan orang yang datang. Mereka diperbaharui, mereka dibentuk, mereka sudah diberkati Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, semuanya siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Sebelum duduk boleh gak beri tepuk tangan buat presiden worship timnya saudara-saudara. Terima kasih saudara-saudara. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Waduh, Pak itu kenapa Pak? Teriak-teriak Pak. Saya senang tiap kali kemarin saudara-saudara tuh selalu semangat. Boleh tepuk tangan buat Anda dulu gak semuanya saudara-saudara? Pagi-pagi loh, jam 7:30 udah bisa teriak-teriak begitu, buat saya itu luar biasa banget ya. Berarti antusiasnya untuk dengar firman Tuhan itu begitu luar biasa. Oke, saya
akan berbicara hal yang cukup penting hari ini saudara-saudara untuk kita semua. Spoiler ya saudara-saudara, jadi ini kayak kisi-kisi contekan dulu inti dari apa yang saya mau bicarakan. Message ini untuk orang tua, suami, istri, papa, mama, dan juga pemimpin perusahaan dan juga gembala. Ya saudara-saudara, ini untuk pemimpin. Jadi apa yang kita pelajari hari ini penting banget untuk sama-sama kita perhatikan. Oke? Nah, saya akan mulai dengan ini. Suatu ketika saudara-saudara, waktu kita lagi pergi kondangan atau lagi ke sebuah acara, ngumpul sama keluarga, sama teman-teman atau kolega kita atau teman kerja kita diminta untuk bawa anak kita. Ya, biasa tuh ya. Sekeluarga, ayo Pak, Bu, nanti acaranya hari Sabtu bawa keluarga ya. Kayak gitu kan biasa ya. Nah, sesudah datang di tempat itu saudara-saudara, tiba-tiba anak kita langsung ketemu sama anaknya teman kita atau ketemu sama saudara-saudaranya, mereka main. Main-main, kita makan, kita ngobrol segala macam. Nah, setelah mereka capek dan bosen saudara-saudara, anak-anak ya, setelah mereka capek dan bosen, mereka mengeluarkan satu kata yang kalau kita dengar katanya, itu kita pasti langsung ngikutin. Ya, lagi ngumpul nih sama saudara, kolega, teman kerja atau acara yang lain, mereka selesai main, mereka ada bosen semuanya, tiba-tiba mereka nyamperin kita, terus mereka ngucapin satu kata ini, terus kita mau nggak mau harus ikutin. Kira-kira kata apa itu? Ada yang tahu nggak kira-kira kata apa? Betul banget, pulang. Ya, mau seseru apapun kita lagi ngobrol dengan saudara kita, mau seseru apapun kita lagi ngobrol sama teman kerja kita, bisnis kita segala macam, waktu nih anak udah ngerong-rong minta pulang mulu, percaya sama saya, langsung pulang. Dia bilang, aduh aku capek banget, aku mau pulang, aku nggak tahan lagi, aku mau pulang, aku capek, aku ngantuk gitu. Pertanyaan saya, sampai rumah tidur gak? Nggak tidur kan, saudara-saudara? Mereka seneng aja. Pokoknya mereka ada bosan, mereka pulang, ya udah mereka pulang. Nah, di sini ternyata saudara-saudara, ada satu kata yang penting banget dan besar maknanya, yaitu pulang. Salah seorang papa rohani saya, saudara-saudara, dia selalu bilang begini, kalau ada anak main ke kamarmu, jangan pernah engkau usir, walaupun seberantakan apapun kamarmu. Tahu Anda saudara-saudara kenapa? Karena buat anak, kamar orang tua adalah tempat paling nyaman kalau orang tuanya nggak pernah ada konflik. Halo? Rasanya adem gitu. Kalau anak tuh ke kamar orang tua. Tapi kalau ada konflik antara papa dan mama, saudara-saudara, percayalah, anak nggak bakal mau masuk. Rasanya beda. Baunya sengit, saudara-saudara. Tapi kalau mereka adem-adem aja, mereka mau berlama-lama di situ. Sampai kamar kita berantakan. Kadang-kadang saya kalau ke kamar saya, saudara-saudara, saya biasanya selesai sore-sore gitu mereka naik ke atas, terus saya ke kamar saya bilang, ya ampun Oliver, ini anak saya paling bontot saudara-saudara, aduh nggak bisa diem banget, itu berantakan kamar saya. Tetapi saya ingat lagi kata papa saya, ternyata kamar yang membawa hawa surga itu disukai sama anak-anak. Nah ini yang kita mau bahas hari ini saudara-saudara, heaven on earth. Kita buka dulu Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Ini ada lagunya ya saudara-saudara ya, kita tahu lagunya. Coba minta DJ bro, boleh? Kemarin Freddy udah kontak saya dari 2 minggu yang lalu saudara. Kak lagunya apa kak? Saya sibuk ini. Kak lagunya apa kak? Terus akhirnya bilang, duh Fred daripada kamu nunggu-nunggu, udah kita gak usah nyanyi deh. Tapi karena penyanyi saudara-saudara maunya nyanyi terus saudara-saudara. DJ coba. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain.
memujimu, menyembahmu. Engkau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Firman Tuhan katakan, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Apa saudara-saudara? 1, 2, 3. Ya, di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Hari ini kita nggak akan bahas diam di rumah Tuhannya. Ya, karena kita udah tahu saudara-saudara ya, khotbahnya udah sering dan banyak banget. Tapi hari ini kita akan coba belajar dari sudut pandang yang berbeda. Rumah di sini bisa kita asumsikan menjadi rumah kita, perusahaan kita, bahkan gereja kita. Orang-orang di dalam rumah, perusahaan, dan gereja kita nggak akan pernah menjadikan tempat itu sebagai rumah kalau orang-orang di dalamnya nggak ada action atau melakukan sesuatu untuk membuat rumah itu jadi nyaman. Halo? Nggak mungkin. Kenapa anak-anak itu pengen pulang ke rumah? Karena satu-satunya tempat buat anak-anak yang bikin mereka nyaman dan aman adalah rumah mereka. Kenapa? Karena kita tuh berikan itu sama mereka. Hawa surga. Nah, di bahasa Indonesia, kata rumah tuh cuma satu. Rumah. Tapi di bahasa Inggris ada dua, saudara-saudara. Apa aja? House and home. Waktu saya pelayanan ke Alabama, saudara-saudara, itu Alabama tuh masuknya ke Louisiana, ya dekat New Orleans itu di Amerika. Nah, Anda kalau terbang itu saudara-saudara mau ke Alabama, Anda nggak bisa langsung, airportnya nggak ada di Alabama. Airport itu di Pensacola, Pensacola itu di Florida. Jadi kalau kita mau ke Alabama, Anda mesti terbang dulu dari destinasi sebelum Anda tuh tiba di Pensacola, lalu Anda kira-kira naik mobil lagi kira-kira sejam sampai ke Alabama. Nah, ada satu pemandangan yang menarik waktu saya di jalan tol menuju ke Alabama dari Pensacola ke Alabama. Ada sebuah papan atau bukan papan nama ya, tetapi kayak ini loh. Kayak kita pergi ke kota mana, ada misalnya kota, misalnya Sidoarjo tuh kota apa namanya? Iya tahu, maksudnya panggilan misalnya kota pahlawan Surabaya gitu. Kalau Sidoarjo apa? Kota udang. Serius Pak, kota udang Pak. Ya itu, jadi Alabama tuh ada tagline-nya saudara-saudara, home sweet home. Nah pertanyaan saya, di pikiran saya waktu itu, kenapa nggak ditulis house sweet house? Karena ternyata walaupun artinya sama, dua kata ini maknanya berbeda besar banget. Anda tahu a house itu artinya adalah bangunannya, artinya adalah rumahnya. Kalau home itu bukan bangunan dan gedungnya, tetapi apa? Suasananya. Makanya setiap kali orang pulang ke rumah bilang, aduh home sweet home. Tiap kali Anda ke gereja, kalau di gereja saya saudara-saudara ya, finally back home. Kayak gitu. Jadi kalau lagi kebaktian, udah lama gak kebaktian, tiba-tiba kebaktian ada orang posting di Instagramnya, di Instastory bilang, finally at home. Nah, kenapa ada tulisan home-nya? Karena ternyata bukan besar gerejanya. Bukan besar rumahnya, bukan keren gerejanya, bukan keren rumahnya, bukan luar biasa perusahaannya. Tetapi suasana di dalam gereja itu yang lebih penting. Suasana di dalam rumah itu lebih penting. Suasana di dalam perusahaan itu lebih penting. Dan untuk bisa dirasakan oleh anggota di dalamnya suasana surga itu saudara-saudara, perlu ada action atau sesuatu yang kita kerjakan. Kenapa harus kita kerjakan? Karena kalau sampai kita nggak bisa ngerasain surga di dalam rumah, percayalah kita akan cari surga di tempat lain. Saya dulu begitu saudara-saudara. Nggak ngerasain surga di rumah, sampai akhirnya cari surga di tempat lain. Sayangnya surga yang saya lakukan waktu zaman saya masih muda, waktu saya jauh lebih muda saudara-saudara, surga yang saya cari adalah surga yang salah. Nah, ini kita mau belajar saudara-saudara. Untuk menjadikan rumah, perusahaan atau bahkan gereja kita bisa dijadikan rumah oleh orang-orang di dalamnya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Anda siap belajar saudara-saudara? Ya, yang pertama, apa yang harus kita lakukan pertama untuk membuat rumah, gereja dan juga perusahaan kita jadi rumah untuk anggota-anggota di dalamnya. Yang pertama, harus ada bangun hubungan. Hubungan. Dengar baik.
Pengertian yatim piatu bagi sebagian besar kita di sini pasti tahu. Ya, arti kata yatim piatu tuh kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu yatim piatu? Nggak punya orang tua, nggak punya papa, dan nggak punya mama. Tetapi saudara-saudara, akhir-akhir ini pengertian yatim piatu tuh nggak selalu nggak punya orang tua, nggak punya papa, dan nggak punya mama. Tahu nggak sekarang apa? Ternyata ada anak-anak yang yatim piatu. Walaupun orang tuanya ada, tetapi orang tuanya keberadaannya nggak pernah ada di dalam rumah. Kita selalu membuat diri kita dan bilang ke diri kita, saya mau kerja habis-habisan buat keluarga saya mau kerja habis-habisan buat anak saya. Makanya kita sering berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati saya dengan pekerjaan supaya saya bisa jadi berkat untuk anak-anak saya. Tapi yang lucunya, setelah Tuhan berkati kita semua dalam apa yang kita minta kepada Tuhan, tetap loh kita gak punya waktu buat anak-anak kita. Kemarin malam di hotel, saudara-saudara, saya nonton sebuah cuplikan pendek, ada anak graduation. Ya sekarang lagi zaman graduation ya, dari TK, SD gitu. SD ke SMP kan menuju ke tingkat yang berikutnya mereka ada graduation. Nah, ada seorang anak yang lagi berdiri di situ, ini semua udah ketemu pap. Jadi anak-anaknya di atas panggung begini, saudara-saudara, terus orang tuanya di situ. Yang di sini nih ngeliat, ada orang tuanya bilang, hai, hai, seperti itu. Ada satu anak ngeliat, mana ya maminya kok yang lain udah ada gitu. Terus tiba-tiba saudara-saudara, dia ngeliat papa mamanya. Saudara-saudara, dia ngeliat papa mamanya ada. Terus tiba-tiba dia begini, terus tiba-tiba dia nangis. Anda ngerti gak maksudnya saudara-saudara? Ternyata bukan uang aja yang dibutuhkan sama mereka. Lebih besar daripada itu, keberadaan kita untuk mereka itu jauh lebih penting daripada sekedar uang kita. Harus ada hubungan yang kita kerjakan saudara-saudara. Kita semua setuju, kita buat kerja buat anak. Tetapi jangan sampai pekerjaan kita lebih mendominasi keberadaan kita untuk anak-anak kita. Sebagai pemimpin saudara-saudara, kita juga harus bangun hubungan dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Bukan cuman jabatan dan kedudukan kita miliki, tetapi betul-betul harus ada koneksi di dalamnya. Rasa memiliki itu gak pernah bisa dibohongin, saudara-saudara. Anda gak bisa sogok orang untuk bilang, oke, kamu biar ngerasa bisa saya papa kamu atau saya mama kamu dan kamu ngerasa ada koneksi sama saya, nih saya kasih kamu uang. Apapun yang kamu perlukan, saya kasih. Gak bisa. Uang gak bisa beli koneksi, saudara-saudara. Gak bisa. Uang gak bisa beli suasana, gak bisa. Uang gak bisa jadikan semua yang kita inginkan bersama orang tua kita, itu jadi mudah untuk dilakukan. Gak bisa. Semua perlu perjalanan, semua perlu proses, dan semua perlu waktu. Nah makanya hari ini saudara-saudara, saya mau ajak saudara-saudara belajar melakukan hubungan yang disengaja, bukan terpaksa. Orang yang melakukan hubungan secara terpaksa itu gak bakal betah lama-lama. Orang yang melakukan hubungan secara terpaksa gak bakal betah untuk ngobrol panjang-panjang saudara-saudara. Anda kan formalitas sama anak Anda. Wah kata Pak Martin nih kalau di rumah mesti ngobrol sama anak-anak. Ya udah deh, tapi kan emang gak betah saudara-saudara. Anda yaudah main lagi. Kita begitu. Tetapi yang disengaja, dengan sadar disengaja untuk melakukannya, karena kita ngerasa itu perlu, kita akan lakukan itu terus menerus. Sama seperti kita dulu PDKT sama pacar kita. Kan gak ada yang maksa kita untuk dekat sama pacar kita dulu. Waktu saya dekat sama istri saya atau kami pacaran dulu saudara-saudara, gak ada yang maksa saya. Inget lo, jam segini mesti telepon dia. Inget lo, jam segini mesti teks dia. Gak ada, karena saya suka sama dia dan saya mau punya hubungan sama dia dengan sengaja dan secara sadar saudara-saudara. Saya mulai bangun hubungan dengan texting, dengan ketemu, mulai jemput, mulai bangun hubungan sama dia. Nggak terpaksa ngelakuinnya. Orang yang melakukan dengan sengaja, dia sadar itu perlu buat dia. Tetapi orang melakukan dengan terpaksa, dia sadar dia ngelakuin itu cuma sekedar formalitas. Waktu kita menjadi orang tua dan sadar hubungan ini penting dengan anak kita, percayalah kita melakukannya dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Kok mukanya kayaknya serem-serem amat saudara-saudara? Sampai sini Anda ngerti semuanya saudara-saudara? Ya? Nah hubungan itu bisa dilakukan dengan dua hal saudara-saudara. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi adalah isu terbesar
Bukan hanya hubungan antara orang tua dan anak, tetapi hubungan dengan setiap sesama kita. Berapa besar Anda berantem atau tengkar dengan suami atau istri Anda cuma gara-gara miskomunikasi? Sering. Apalagi dengan anak kita. Zaman sekarang banyak yang bilang kan saudara-saudara, anak zaman sekarang udah gak bisa kayak dulu. Dipukul, zaman saya dulu saudara-saudara suka dipukul sama mama saya. Jadi kalau Anda ngeliat badan saya gede nih bukan gara-gara makan banyak, ini bengkak permanen saudara-saudara. Gara-gara digebukin dari dulu. Zaman sekarang Anda gak bisa dikerasin. Kayak kemarin aja saya, jadi salah satu teman saya, drummernya GMB saudara-saudara, Amos Cahyadi namanya, mertuanya kemarin meninggal. Nah kami berdua ngelayat karena Amos ini berjasa banget untuk hubungan saya sama Yunita istri saya. Kalau dia nggak kenalin saya ke Yunita, mungkin kami nggak nikah, saudara-saudara. Jadi kenalin saya tuh sama Yunita tuh Amos. Nah kami ngelayat tuh. Kami mau ngelayat, saya bilang dulu sama anak-anak saya bilang, guys, Daddy sama Mami mau pergi dulu nih. You guys stay at home ya, saya bilang gitu. Terus kalau zaman dulu kan kita dibilang gitu, kita bilang apa saudara-saudara sama ibu kita, sama mama, sama orang tua kita? Ya, kalau anak zaman sekarang ngomong apa? Kenapa? Kenapa kita nggak boleh ikut? Ya udah kamu di rumah aja, ntar takutnya jadi terburu-buru, kamu mau pulang segala macam ribet, udah kamu di rumah aja, saya bilang gitu. Cara ngedidiknya udah beda banget saudara-saudara. Dan cara komunikasinya udah beda banget. Kalau dulu orang tua punya dua aturan saudara-saudara. Nomor satu, orang tua selalu benar. Yang kedua, kalau orang tua salah, lihat peraturan nomor satu saudara-saudara. Kamu kok ngangguk-ngangguk, mama begitu ya? Waduh, ketahuan nih ya. Lihat peraturan nomor satu. Jadi dengan kata lain orang tua dulu gak pernah salah saudara-saudara. Nah saya pernah tulis begini di Instagram saya saudara-saudara. Dengar baik. Pemimpin yang baik bukan cuma pemimpin yang suka ngomong. Tetapi pemimpin yang suka ngajak ngomong. Ngerti gak bedanya? Pemimpin yang cuma suka ngomong-ngomong begitu sama suka ngajak ngomong itu beda banget. Kalau suka ngomong itu artinya apa? Suka merintah doang, saudara-saudara. Tetapi suka ngajak ngomong artinya turun ke bawah untuk bangun hubungan dengan karyawan di bawahnya, dengan anak-anaknya, dengan suaminya, dengan istrinya. Gembala dengan jemaatnya. Gembala tuh bukan bos. Gembala tuh kayak papa, jemaat anak-anaknya. Perlu bangun hubungan dengan jemaatnya. Supaya bisa terjadi hubungan yang baik dalam gereja. Anak bisa punya hubungan yang baik dalam rumah. Karyawan bisa punya hubungan yang baik dengan atasannya. Perlu lakukan komunikasi, saudara-saudara. Amsal 31 ayat 26. Amsal 31 ayat ke-26. Ia membuka mulutnya dengan apa? Hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Orang yang suka bangun hubungan dengan baik, kata-kata ini akan keluar saudara-saudara. Mulutnya akan mengucapkan kata-kata yang penuh dengan hikmat dan ada pengajaran lemah lembut di lidahnya. Sebagai orang tua juga gitu saudara-saudara. Zaman ibu saya dulu saudara-saudara ngajarin saya, wah kata goblok, tolol, bego itu selalu keluar saudara-saudara. Goblok banget, tolol banget, bego banget, itu keluar semuanya. Makanya waktu pas itu kata-kata, kan kata-kata walaupun kata-kata itu gak benar saudara-saudara, tapi kalau kata-kata itu terus dilakukan dan terus dipendengarkan terus-terusan, saudara-saudara itu menjadi sebuah kebenaran. Walaupun itu gak benar loh. Karena terus-terusan diucapin. Nah one day saudara-saudara karena kata-kata itu sering terus diucapkan saudara-saudara, waktu saya gak bisa atau pelajaran saya jelek, saya bilang begini, oh iya karena gue bego kali ya. Karena gue tolol kali ya. Karena gue goblok kali ya. Saudara-saudara, jangan biarkan ucapan-ucapan yang penuh dengan kutukan keluar dari mulut kita. Apalagi kepada anak-anak kita. Ingat, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Sebagai pemimpin juga begitu saudara-saudara. Kita tahu anak buah kita salah. Tapi bukan berarti kita berhak untuk memaki-maki dia dan mencaci maki dia dengan kata-kata yang menyakitkan. Berapa banyak kita lihat di TV, berita-berita, gara-gara sakit hati diomelin majikannya, saudara-saudara. Bisa melakukan kejahatan. Kita perlu hikmat dalam berkata-kata. Makanya kenapa
Kuping itu adanya di belakang, saudara-saudara, mulut ada di depan. Dua-duanya gak ada di depan, saudara-saudara. Salah satu mesti ada di belakang. Artinya apa? Lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Sebelum Anda berkata-kata, Anda pikirin dulu, Anda dengerin dulu benar-benar baik-baik. Supaya yang keluar dari kata kita adalah kata-kata yang penuh dengan hikmat. Ada 3 kata yang simple banget, tetapi punya dampak besar dalam kehidupan kita. Berhubungan dengan banyak orang. Yang pertama, terima kasih. Atau thank you. Saya selalu ngajarin anak saya, saudara-saudara. Kalau orang sudah melakukan sesuatu buat kamu, katakanlah terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Karena Anda perhatiin deh, anak zaman sekarang saudara-saudara kalau beli sesuatu atau dikasih sesuatu udah ngelenggok begitu aja. Beda sama anak-anak zaman dulu. Rasa terima kasih yang kita katakan kepada orang yang telah membantu kita, saudara-saudara. Itu akan memberi kesegaran dan merasa dihargai waktu kata terima kasih kita ucapkan pada orang itu tersebut. Yang kedua, maaf. Ini penting banget. Ingat tadi peraturan orang tua saya, saudara-saudara, ada 2. Apa itu tadi? Orang tua gak pernah salah. Kalau orang tua salah, lihat peraturan nomor 1. Jadi mama saya, walaupun dia telah menyakiti saya, saudara-saudara, gak pernah ada kata maaf dulu. Anda mungkin penasaran ya, kok Pak Martin gak pernah ngomong papa sih? Mama terus, mama terus, mama terus. Karena papa saya gak pernah marah, saudara-saudara, orangnya. Gak pernah marah-marah. Bukan berarti dia sayang, lebih gak peduli sebetulnya saudara-saudara. Dia kerja terus, dia pulang malam terus seperti itu. Jadi hubungan saya lebih dekat sama mama saya. Walaupun cara mama saya ngedidik saya itu keras banget. Tetapi mama saya gak pernah minta maaf sama saya. Nah saya tahu rasanya itu sakit saudara-saudara. Makanya sekarang setelah saya punya anak saudara-saudara, saya minta maaf. Walaupun saya tahu saya nggak salah saudara-saudara. Walaupun saya tahu anak saya itu salah saudara-saudara. Tetapi saya minta maaf sama dia. Saya perlu jelasin ke dia. Yang saya kerjakan buat kamu bukan untuk ngejatuhin kamu. Tapi Dedi pengen didik kamu jadi lebih baik lagi. Tapi maafin Dedi ya kalau tadi Dedi keras. Anak perlu tahu alasan kita marah saudara-saudara. Mereka perlu tahu. Dengan hubungan sesama saudara-saudara. Kita juga perlu minta maaf. Bahkan untuk kesalahan yang kita gak pernah lakukan. Jadi jangan pernah gengsi. Saya gak salah Pak, ngapain saya minta maaf. Tapi kan Anda masih perlu berhubungan dengan dia. Sama juga dengan istri dan suami kita. Kadang-kadang kita terlalu gengsi minta maaf sama pasangan kita sampai akhirnya masalah itu terus berlarut-larut. Pastor Yose Carroll saudara-saudara pernah ngomong begini. Memang betul di Alkitab, laki-laki adalah kepala di dalam rumah tangga. Jadi dengan kata lain, saya tahu dan sadar banget saudara-saudara, ayat itu gak berpihak kepada ibu-ibu. Ya. Laki-laki kepala, wanita itu tubuh. Jadi apapun yang menjadi kepala, keputusan kepala, tubuh harus ngikut. Ada ayatnya, jelas saudara-saudara. Tetapi buat apa hukumnya ada, tapi masalahnya terus berlarut-larut saudara-saudara. Saya lebih baik saudara-saudara, walaupun saya tahu saya nggak salah, saya minta maaf ke pasangan saya. Supaya hubungannya lebih baik-baik aja ke depannya. Karena yang terpenting bukan cari siapa yang benar, siapa yang salahnya. Tetapi hubungan itu terus maintain lebih baik ke depannya. Kan itu yang kita perlu cari. Bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kalau kita bilang kamu yang salah, akan ada kesalahan-kesalahan berikutnya yang kita kerjakan. 2 kata itu penting banget untuk kita ucapkan. Apalagi antara gembala dan juga jemaat, saudara-saudara. Anda perlu ucapkan itu juga. Maaf. Kadang-kadang kita karena punya jabatan yang terlalu tinggi, kadang-kadang kita karena kita punya kedudukan yang tinggi, kita jadi merasa paling benar. Nah, kata maaf yang kita bisa ucapkan sebagai pemimpin kepada bawahan kita, itu dampaknya besar banget untuk bawahan kita. Minta maaf yang kita beri, yang kita ucapkan kepada anak-anak kita, sebagai orang tua mereka, itu dampaknya besar banget untuk mereka. Jadi jangan pernah gengsi untuk minta maaf kepada banyak orang. Amin. Yang ketiga, kata apa yang simple tetapi ini gede maknanya. Yang ketiga adalah I love you. Nah saya gak tahu nih, ini gak bisa Anda ucapin ya saudara-saudara sama karyawan Anda ya. Tiba-tiba datang, Pak Udin,
I love you. Gak bisa saudara-saudara. Ya, ini berlaku buat anak, ya, anak sama orang tua dan suami istri, ya. Nah, saya nggak tahu nih, Bapak Ibu semua nikah ada berapa tahun? Saya dengar kemarin Pak Tanto sama Bu Evi 43 tahun ya Pak. 7 tahun lagi saudara-saudara pernikahan emas loh. Gokil, itu lama banget loh. Nah, udah berapa tahun Anda nikah? Masih suka bilang I love you gak ke pasangan Anda? Gitu. Kalau masih puji Tuhan saudara-saudara. Karena seiring berjalannya waktu dan hubungan yang semakin lama saudara-saudara. Kata-kata yang kita sering ucapkan kepada pasangan kita dulu bahkan sebelum nikah jarang kita ucapkan. Kata-kata yang dulu, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dulu dengan pasangan kita sebelum kita nikah, bahkan sebelum pacaran, udah jarang kita lakukan. Hari ini saudara-saudara, nanti pulang saudara-saudara, ngomong sama pasangan Anda. Di sini kalau ada yang bawa pasangannya, coba deh ngomong. I love you papa, I love you mama. Ayo, jangan malu-malu dong saudara-saudara. Pak Adrian sama siapa Pak? Ngomongnya Pak, sama Pak Tanto aja Pak, nggak apa-apa. Kata ngomong I love you itu penting ke pasangan kita saudara-saudara. Saya selalu tulis itu, jadi istri saya kalau lagi pergi kerja keluar saudara-saudara, keluar negeri naik pesawat gitu ya atau kemana gitu. Dia selalu kabarin, saya juga selalu kabarin, udah di pesawat ya gitu. Terus saya selalu bilang, oke, safe flight, dia juga kadang-kadang begitu. Terus yang terakhir saya gak pernah lupa, jangan lupa doa ya, I love you. Saya selalu bilang begitu sama dia. Kebiasaan yang baik kalau kita bisa kerjakan, percayalah anak juga bakal ngelihat. Dan kalau kita lakukan itu anak ngelihat, percayalah anak juga bakal lakukan itu ke pasangannya nanti kelak. Jadi apa 3 kata yang simple tapi bermakna besar? Yang pertama apa? Terima kasih. Yang kedua, maaf. Yang ketiga, nah sering-seringlah ucapan 3 kata itu. Percayalah hubungan Anda akan baik-baik aja. Amin. Oke. Terus lanjut. Hubungan bisa dilakukan dengan cara apa lagi selain komunikasi? Yang ke selanjutnya saudara-saudara. Oh, kita buka dulu Amsal 16 deh. Ya. Amsal 16 ayat 24 dulu. Amsal 16 ayat 24. Amsal pasal 16 ayat 24. 3 kata ini saya terinspirasi saudara-saudara dari Amsal ini saudara-saudara. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti apa? Sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Terima kasih, maaf, aku cinta kamu, itu perkataan yang seperti sarang madu. Ya, yang manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Dengan kata lain saudara-saudara, ini membuat hati kita jadi gembira. Nah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terus perkatakan itu, supaya perkataan-perkataan kita bisa menjadi obat yang manjur buat kita semua. Yang selanjutnya, hubungan itu bisa dilakukan dengan apa selain komunikasi? Quality time. Atau waktu yang berkualitas. Saya tulis begini, dengar baik. Waktu yang mau kita habiskan bersama orang yang kita kasihi, menggambarkan bagaimana kita mengasihi orang tersebut. Jadi kalau kita mau menghabiskan waktu dengan orang yang kita kasihi, seberapa besar itu saudara-saudara, menggambarkan bagaimana kita mengasihi orang tersebut. Kalau kita kasih waktu kita sedikit sama orang itu saudara-saudara, berarti kita sadar, sama orang ini gak penting-penting amat. Tetapi kalau kita bisa kasih lebih panjang sama orang ini, berarti kita tahu orang ini penting banget buat kita. Dengan kata lain, orang yang gak penting gak bakal kita ajak ngomong lama, tetapi untuk orang yang penting saudara-saudara percayalah, kita akan spend waktu lebih banyak dengan orang ini. Nah, Anda coba cek dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan anak-anak Anda, dengan jemaat Anda, dengan karyawan Anda, seberapa besar Anda kasih waktu itu. Waktu yang Anda berikan kepada orang-orang itu menggambarkan bentuk kasih sayang Anda kepada mereka. Jadi kalau Anda kasihnya dikit, bisa dibayangkan ya mungkin gak sebegitu spesialnya saudara-saudara. Nih saudara-saudara entah kalau ketemu orang nih, orang itu mau ketemunya cuma sebentar doang, berarti Anda dianggap ya biasa-biasa aja. Tetapi kalau orang itu ngajak Anda ketemu dan ngomongnya bisa panjang banget, berarti Anda penting banget buat dia. Nah 70% pernikahan saudara-saudara, ada perceraian. Ini dari penelitian dari Amerika saudara-saudara. 70% pernikahan itu ada perceraian yang besar banget setelah anak-anak sudah pergi dari rumah. 70%.
Makanya jangan kaget, ih udah tua cerai, gak malu apa gitu saudara-saudara. Kadang-kadang kayak begitu ada. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena semasa mereka hidup bersama-sama dengan anak-anak mereka, orang tua sibuknya sama anak mulu. Padahal Anda jangan lupa, yang akan menemani Anda sampai tua nanti bukan anak-anak, tapi suami dan istri Anda. Halo? Yang akan menemani Anda nanti, itu suami dan istri Anda, saudara-saudara. Anak Anda nanti udah sibuk dengan keluarga mereka sendiri. Jadi jangan pernah habiskan waktu Anda terus-terusan sama anak Anda doang. Tetapi mulailah bangun hubungan dengan pasangan Anda. Tuh, bapak-bapak, ibu-ibu kencang banget tuh ngomongnya Pak. Amin katanya. Saya bersyukur saudara-saudara punya mertua yang sayang banget sama cucu. Jadi bisa dimanfaatkan. Saya kadang-kadang taruh mereka saudara-saudara ke rumah poponya, ke rumah nenek anak-anak saya, mertua saya gitu saudara-saudara. Terus saya sama Yunita berdua pacaran saudara-saudara. Enak banget saudara-saudara. Kita bisa ngobrol banyak ya, bercanda-bercanda. Sama kayak zaman pacaran dulu saudara-saudara. Nah waktu yang saya mau habiskan dengan Yunita berdua doang aja saudara-saudara. Itu menggambarkan bagaimana saya sayang sama dia. Mulai hari ini saudara-saudara, ambil waktu pergi berdua. Mulai hari ini ambil waktu jalan berdua. Jangan mikirin anak-anak mulu. Anda harus pergi berdua. Nggak harus jauh-jauh, kita ke Swiss ya Pak. Nggak usah. Anda bisa pergi ke Surabaya aja. Anda bisa pergi kemana gitu. Berdua aja, itu juga udah happy banget saudara-saudara. Ibu-ibu udah, wah ini yang saya tunggu-tunggu khotbah seperti ini katanya. Bapak-bapak deg-degan nih, aduh bahaya. Tetapi benar saudara-saudara, quality time itu penting banget. Dan lewat kualitas hubungan kita dengan pasangan kita akan membuat hubungan kita menjadi surga untuk orang-orang di dalamnya. Amin, saudara-saudara? Oke. Tadi itu apa yang mesti kita kerjakan supaya jadi rumah? Hubungan tadi mesti dikerjakan dengan cara apa? Komunikasi dan quality time. Nah terus hubungan bisa dikerjakan dengan apa lagi saudara-saudara? Selain dengan komunikasi dan juga quality time. Yang terakhir ini penting banget. Teladan. Teladan. Pemimpin yang baik adalah dia yang memberikan contoh, bukan hanya jago nyuruh. Suatu ketika, saya lagi training anak kami, saudara-saudara. Melody juga Oliver. Saya selalu bilang sama dia, kalau abis pergi, pulang, sepatu langsung masukin ke rak sepatu. Saya bilang gitu. Kalau abis bangun tidur, langsung beresin ranjangnya. Dari kecil saya udah suruh mereka seperti itu. Suatu ketika saudara-saudara, pagi-pagi saya bangun saudara-saudara, abis mandi kan mereka mau sekolah tuh. Abis mandi, siap-siap. Terus saya bilang, Oli, kenapa kamar kamu gak kamu bersihin? Terus tiba-tiba dengan entengnya dia nyaut begini saudara-saudara. Dedi sama mami juga enggak. Bayangin saudara-saudara, Dedi sama mami juga enggak, dia bilang gitu. Ada ngerti gak maksudnya? Ternyata anak-anak kita bisa melakukan sesuatu itu karena gara kita memberi teladan buat mereka semua. Sama juga dengan pemimpin saudara-saudara, baik di gereja maupun di perusahaan. Anda gak bisa nuntut jemaat Anda gak bisa nuntut karyawan Anda melakukan apa Anda inginkan kalau Anda gak jadi contoh. Gak bakal bisa. Anda suruh mereka datang on time, tetapi Andanya gak on time, bagaimana dong? Di gereja Anda suruh mereka ikut cell group, tapi kitanya sendiri sebagai pemimpin gak ikut cell group. Lah gimana bisa dicontoh? Begitu juga kita jadi orang tua. Kalau kita mau ngelakuin sesuatu, kita harus kasih contoh dulu. Anda ngeliat anak Anda ngerokok, Anda marah-marah, tetapi Anda ngasih teladan induk, Anda ngerokok juga. Ya, jangan salahin anak Anda, karena anak itu melihat dan melakukan apa yang orang tuanya lakukan dan kerjakan. Dengan kata lain begini saudara-saudara, kalau Anda mau ngelihat anak Anda, saudara-saudara, gampang lihat diri. Kalau Anda mau ngelihat diri Anda, gampang lihat anak Anda. Anak Anda itu cerminan diri kita sebagai orang tua. Makanya kalau dia bilang, ini anak teriak-teriak mulu, udah pasti papa mamanya sering teriak-teriak di rumah, saudara-saudara. Anak itu nyontek. Mereka tuh mesin fotokopi, saudara-saudara.
Dan yang bahaya adalah waktu itu sudah menjadi mendarah daging buat mereka, itu mereka kerjakan nanti sama pasangan mereka kelak. 1 Timotius 4 ayat 12b. 1 Timotius 4 ayat 12b. Yang B ya saudara. Jadilah teladan bagi apa? Orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita buka lagi Ulangan 6 ayat 7. Karena dua ayat ini berhubungan saudara-saudara. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau apa? Secara apa? Berulang-ulang dan membicarakannya. Apabila engkau duduk, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dengan kata lain saudara-saudara, 1 Timotius 4 tadi 12b dan juga Ulangan 6 ayat 7 itu ngasih tahu kita kalau mau jadi teladan, kalau mau ngajarin itu setiap hari dalam situasi kondisi apapun juga. Jadi nggak bisa Anda jadi teladan di satu bagian doang. Tetapi dalam setiap kondisi kehidupan Anda, kita harus jadi teladan buat mereka semua. Lakukan saudara-saudara. Karena sadar nggak sadar, kita jadi orang tua sekarang itu mewarisi apa yang orang tua kita ajarkan kepada kita dulu loh. Nah kenapa dulu mama saya bisa suka main pukul, main tangan, ringan tangan banget, bukan suka membantu ya, mukul saudara-saudara. Kenapa mama saya begitu sama saya? Karena dulu nenek saya begitu sama dia. Warisan-warisan itu bisa terus dilakukan karena kita ngelakuin diterima itu semua. Nah saya tahu rasanya nggak enak dipukul. Saya tahu rasanya nggak enak dikatain bego, tolol dan bodoh. Saya tahu rasanya nggak enak. Makanya waktu Melody lahir ke dalam dunia saudara-saudara, saya langsung doa. Saya bilang begini, Melody, Tuhan sayang sama kamu. Kamu adalah hadiah terindah buat Daddy and Mami. Hari ini juga Daddy deklarasikan menutup kutuk yang pernah Daddy terima dari Papa dan Mami Daddy. Daddy akan selalu berlaku kasih kepadamu. Masa depanmu cerah. Engkau menjadi kepunyaannya Tuhan dan kesayangannya Tuhan. Dan apapun yang kamu perbuat, Tuhan akan menyertaimu. Gak perlu takut akan masa depanmu karena Tuhan sudah persiapkan yang terbaik. Bahkan jodohmu pun Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Itu yang saya doakan untuk anak saya. Jadi sampai hari ini saudara-saudara, saya gak pernah main tangan sama dia. Dan gak pernah keluar kata yang mengutuk untuk Melody dari mulut saya. Gak pernah. Kenapa? Karena saya mau meninggalkan memori yang indah untuk dia kelak mengajarkan kepada anak-anaknya. Bahkan waktu Anda nanti liburan saudara-saudara, Anda liburan, kalau Anda bisa berkata Anda bisa keluar negeri, itu bukan buat pamer saudara-saudara, bukan. Tetapi Anda meninggalkan memori yang indah untuk anak Anda. Supaya nanti dia bisa lakukan itu kepada anak-anaknya kelak. Bukan buat pamer-pamer, bukan. Tujuannya supaya Anda punya quality time, bisa berkomunikasi. Karena kadang-kadang kalau kita di rumah dengan kesibukan kita, dengan sekolah mereka, komunikasi kan gak lancar jadinya. Kadang-kadang kenapa kita perlu quality time, kita liburan bareng-bareng dengan mereka supaya komunikasinya terjaga lebih baik. Udah taruh handphonenya, saya udah punya prinsip saudara-saudara. Lagi makan, lagi jalan-jalan, handphone taruh. Kan anak zaman sekarang gadget freak banget, iya kan? Di mana-mana handphone dipegang, ini pegang ini segala macam. Kita punya perjanjian, pokoknya kalau lagi jalan-jalan, kamu gak boleh pegang handphone, taruh handphonenya. Saya bilang gitu sama dia. Dan terjadi tuh komunikasi saudara-saudara. Kalau ini bisa Anda lakukan, hubungan, komunikasi, waktu berkualitas dan juga jadi teladan. Percaya saudara-saudara, anak Anda gak bakal cari surga di luar karena surganya dalam rumahnya. Jemaat Anda gak bakal cari surga di tempat di gereja lain. Akan tetap di sini sebagai rumah. Kenapa? Karena gerejanya jadi surga untuk orang-orang di dalamnya. Saya harap firman hari ini bisa membantu saudara-saudara semua. Sama-sama menjadikan surga di perusahaan, di keluarga, dan bahkan di gereja kita. Supaya kita gak cuma jago pelayanan, tetapi kita juga bisa jago menghasilkan surga dari setiap hubungan yang kita mau lakukan dengan pasangan, jemaat, dan juga karyawan kita. Amin. Thank you bro. Jadikan aku
indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari sama-sama berdiri saudara-saudara, katakan sama-sama. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang disampaikan dengan benar oleh Bapak Evangelis Martin Sunardi. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Kau berkati keluarganya, Engkau berkati usahanya, Kau berkati pelayanannya. Kemanapun Kau utus dia melayani, Kau menyertainya, memberkatinya. Haleluya, puji Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Pagi ini Kau sudah ajarkan kami untuk kami bisa setia kepada keluarga kami. Kau peduli kepada keluarga kami. Kau mau biasakan untuk minta maaf. Kami biasakan untuk berkata terima kasih. Kami biasakan untuk berkatakan I love you pada keluarga kami, rekan kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ini ajaran kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kau sudah meneladani kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Sehingga kami bisa mengasihi sesama juga dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sudah jamah hati kami, lemah lembutkan hati kami. Hingga kami bisa melayani, mengasihi lebih baik lagi. Makasih Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Yesus. Saat pagi hari ini Kau juga sudah jamah para anak-anak-Mu yang setia datang ibadah kepada-Mu, datang ke gereja-Mu ini. Ya Tuhan Yesus, sehingga Engkau memberkati anak-anak-Mu ini. Apapun yang mereka butuhkan sudah Engkau cukupkan. Bahkan Kau berberkati berlimpah-limpah. Yang sakit sudah disembuhkan. Tidak ada lagi anak-anak-Mu yang sakit. Semua sembuh, semua sehat, semua kuat. Dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami bersalah. Kami saat ini, sampai saat ini kami belum bertobat sungguh-sungguh. Menghilangkan semua sifat-sifat jahat kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami.
dengan kami mau lebih setia kepada Engkau Yesus. Kami mau lebih melekat pada Engkau Yesus. Kau tentu memberikan yang terbaik bagi kami. Segala sakit penyakit kami sudah Engkau sembuhkan 2000 tahun yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tekan-tekan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.